Saya sudah bersama dengan juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto. Pak Yanto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Oh ya, selamat tahun baru. Siap, selamat tahun baru, Pak. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin, amin. Pak Yanto, saya ingin tanyakan apa yang kemudian menjadi kegelisahan dan juga perbincangan publik, Pak, khususnya terkait dengan vonis ringan Majelis Hakim kepada terdakwa Harvey Muiz, Pak, yang begitu banyak menuai sorotan. Saya ingin tahu dulu, bagaimana tanggapan MA melihat fenomena tersebut, Pak? Jadi secara spesifik menyangkut suatu perkara, maka hal tersebut merupakan ranah pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara ya. Namun sebagai gambaran dalam menjatuhkan putusan, itu dapat berpijak kepada dakwaan penuntut umum. Ya. Selain itu secara teori dapat saya sampaikan bahwa sifat kerugian negara dalam perkara korupsi dan lingkungan hidup memiliki pijakan yang berbeda. Dalam perkara korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 kalau nggak salah, yaitu 2016, nanti bisa dikoreksi, menekankan kerugian negara harus nyata ya dan pasti, bukan potensial, itu kalau korupsi. Sedangkan dalam perkara lingkungan hidup, kerugian negara berpijak pada pasal 3 Permen Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014. Nah, nanti juga dikoreksi kalau salah. Tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dalam menghitungan kerugian negara, kerugian tersebut bersifat potensial. Nah, itu seperti itu. Bahwa ada hal yang dipisahkan antara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara ataupun kerusakan lingkungan hidup. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak, agar publik juga kemudian memahami, karena kerugian yang disebut-sebut dan ramai diperbincangkan itu kan 300 triliun. Itu yang tahu majelisnya ya, yang tahu majelisnya. Cuman kan yang diperdebatkan publik kan ini kerugian negara dan kerugian lingkungan hidup kan seperti itu. Ada yang berpendapat ini tidak bisa digabung kan begitu. Tapi ini bisa kan begitu. Ini kan namanya pro kontra kan. Ya. Tentunya kalau mau melihat utuh ya harus membaca putusan. Apa murni korupsi, apa murni lingkungan, apa digabung, itu yang tahu kan. Kita tahu kalau udah membaca putusannya. Pak, ada juga yang menjadi kritik dari publik, Pak, karena ini kan kasus koruptor yang juga belakangan bahkan sering disinggung oleh pemerintah. Ada faktor pertimbangan lain yang meringankan, seperti misalnya adalah sopan santun. Kemudian juga terdakwa ini dinilai memiliki tanggungan. Faktor-faktor ini memang betul dapat meringankan seorang terdakwa dari hukuman yang kemudian diberikan oleh jaksa. Ya, itu pertimbangan secara umum ya, secara umum itu hal yang meringankan. Ya, yang meringankan ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, kalau yang memberatkan misalnya berbelit-belit, tidak mengakui, itu pertimbangan secara umum. Tapi sebetulnya kalau ada juga pertimbangan secara khusus gitu loh. Gitu. Yang tahu pertimbangan secara khusus ya hakim yang menyidangkan perkara itu. Gitu. Selain itu, seperti itu. Nah, kemudian tadi menjawab pertanyaan saudara, sampai siapa tadi vonis ringan sampai ada pemerintah apa tadi ya? Membahas soal itu ya. Saat ini penuntut umum kan mengajukan upaya hukum banding, ya mengajukan upaya banding sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHP kalau tidak salah, nanti juga dikoreksi. Ya, mereka ya, jadi itu nanti akan diperiksa ulang di tingkat banding, termasuk di dalamnya mengenai vonis yang dijatuhkan majelis hakim di tingkat pertama, nanti akan diperiksa ulang di di pengadilan tinggi. Artinya vonisnya ini belum inkrah dan memungkinkan saja bertambah, Pak. Bisa menguatkan, bisa bertambah, bisa berubah juga, bisa kurang kan gitu. Seperti itu. Ya, saya ingin minta tanggapan Bapak. Pak Prabowo bahkan menyebut koruptor ini kasih hukuman saja 50 tahun penjara. Iya. Jadi memang koruptor itu kalau kita melihat ketentuan pasal 2 pasal 3, itu kalau pasal 3 kan minimal 1 tahun gitu. Kemudian maksimalnya kan ada di situ. Dalam keadaan tertentu pasal 3 itu bisa berubah menjadi seumur hidup. Keadaan tertentu itu kan misalnya kan bencana alam, krisis moneter, perang. Nah, kemudian pasal 2 kan juga minimal 4 tahun. Ya toh? Kemudian 20 tahun atau seumur hidup. Dalam keadaan tertentu bisa hukuman mati, seperti itu. Artinya bisa saja apa yang kemudian kalau 50 tahun penjara, ya itu hukum positifnya nggak mengatur ke situ.
Karena kalau kita lihat dari terdakwa lainnya Pak, dalam kasus yang sama juga vonisnya ini tidak ada yang sama dengan tuntutan jaksa. Artinya semuanya lebih ringan. Itu hal yang lumrah kah terjadi? Ya biasa. Kan ada yang lebih, kan putusan itu bisa lebih rendah dari tuntutan. Tapi juga ada yang lebih tinggi dari tuntutan. Kan biasa begitu. Karena kan hakim patokannya kan pasal undang-undang, toh? Itu pasal undang-undang. Jadi sorotan juga bukan hanya terkait dengan vonisnya Pak, tetapi juga majelis hakim yang kemudian bertugas baik itu dalam kasus Harvey Muiz dan juga Helena Lim ini memiliki dua sikap yang berbeda. Yang pertama untuk Harvey Muiz barangnya disita, tetapi untuk Helena Lim ada beberapa barang yang justru malah hakim menginstruksikan jaksa untuk kemudian mengembalikan. Dalam persidangan itu, dalam KUHP, barang bukti yang disita kalau kemudian di persidangan terdapat bukti atau fakta bahwa tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ya dikembalikan. Tapi kalau terdapat fakta bahwa ternyata barang yang disita tadi ada kaitannya dengan tindak pidana, ya akan dirampas kan seperti itu. Tapi kalau tidak ada kaitannya ya dikembalikan gitu. Nah nanti bisa dibaca di pertimbangan hakimnya itu. Kok ini dikembalikan apa? Nah, kok ini disita bunyinya kenapa alasan mesti ada itu. Ketika membahas soal vonis yang ringan terhadap Harvey Muiz kemudian dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, sejumlah ahli ataupun pakar dalam tanda kutip mengkritisi hakim Pak yang tidak mengerti, dinilai tidak mengerti terkait dengan konsep kerusakan lingkungan untuk kemudian menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Tanggapannya Pak? Ada asas ius curiae nobis. Jadi yang dimaksud ius curiae nobis, hakim dianggap tahu hukumnya itu bukan berarti tahu segalanya. Dia kalau nggak tahu tentang bidangnya kan bisa manggil ahlinya. Ya, ahlinya tadi, ahli misalnya yaitu lingkungan hidup, panggillah ahlinya lingkungan hidup. Dan pasti ada ahlinya, nggak mungkin nggak ada. Ya nanti lihat, coba dilihat di direktori putusan, ada nggak ahlinya tentang, kan itu untuk menghitung kerugian mesti ahlinya. Betul, ada sudah kan nggak mungkin di dalam persidangan juga. Kejaksaan langsung 300 triliun, nggak mungkin kan? Pasti ada hitung-hitungan dari ahli lingkungan hidup. Itu seperti itu. Ya. Artinya vonis yang kemudian diberikan oleh hakim itu juga didasari atas keterangan ahli tersebut. Saya belum baca putusan, jadi nggak bisa komentar ya. Baik. Nanti kita dibaca aja di situ seperti apa. Sekali lagi ya, saya tidak mengkritisi, tidak bisa mengomentari putusan karena kita terikat, hakim itu terikat kode etik untuk tidak saling mengomentari, baik itu terhadap putusan yudek fakti maupun yudek juris. Sehingga tadi kan saya selalu menghindar kalau Anda tanya tentang putusan, ya maka saya sarankan Anda untuk membaca putusan, pertimbangannya seperti apa kan seperti itu. Jadi saya minta maaf betul ya karena terikat kode etik saya juga nggak bisa ini. Juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto, terima kasih untuk waktunya Pak. Oh iya, terima kasih. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Harli Siregar. Pak Harli, terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik, terima kasih Mas Dipo. Pak Harli, saya ingin tanyakan dulu, sebelum kita berbicara panjang lebar, apa tanggapan dari Kejaksaan Agung melihat vonis yang kemudian diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Harvey Muiz, Pak? Apakah kemudian Kejaksaan Agung menilai belum memenuhi keadilan publik, Pak, putusan ini? Sesungguhnya putusan itu belum mencerminkan keadilan hukum dan keadilan masyarakat, ya. Karena dari stratmat yang sudah kita ajukan selama 12 tahun, itu hanya diputus 6,5 tahun. Jadi kami melihat masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat narasi yang kemudian disampaikan oleh hakim, ada pernyataan menarik, Pak, bahwa tuntutan 12 tahun itu dinilai terlalu tinggi. Tidak sebanding dengan dalam tanda kutip dosa yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Tanggapan Kejaksaan Agung, Pak? Justru di situ artinya kita dalam mengajukan tuntutan itu kan sudah berdasarkan fakta-fakta hukum, ya. Sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, tetapi hakim justru berpikir lain dengan hanya mempertimbangkan bahwa tuntutan itu sangat tinggi. Jadi lebih cenderung kepada subjektivitas hakim. Hakim. Ya, jadi tidak secara objektif dengan pertimbangan-pertimbangan yang fakta-fakta selama dalam persidangan. Meskipun hakim juga menilai bahwa Harvey Muiz ini bukanlah merupakan sosok direksi, komisaris, dan juga pemegang saham, artinya hakim menilai bahwa peran dari Harvey Muiz ini tidak terlalu besar di kasus ini, Pak.
Ya sebenarnya tidak bisa juga dinyatakan tidak besar ya, karena Harvey Muiz ini kan peranannya adalah menginisiasi ya pertemuan beberapa perusahaan-perusahaan itu dan mengumpulkan dana-dana CSR itu bersama Helen Lim. Jadi saya kira peranannya juga cukup besar. Artinya Kejaksaan Agung menilai bahwa peran dari Harvey Muiz ini krusial karena menjadi fasilitator ataupun orang yang kemudian menciptakan tindak pidana korupsi ini dan juga TPPU terjadi, Pak? Ya, karena dengan peranannya itu kan para pihak ini bertemu. Oke. Ya kan? Dan itulah menjadi satu modus kan, modus tindak pidana korupsi. Harusnya itu yang kemudian dilihat oleh majelis hakim. Seharusnya. Oke. Ya, jadi sekarang sedang disusun memori bandingnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, kemudian catatan persidangan selama jaksa mengikuti persidangan, dan itu semua akan dituangkan dikaitkan dengan pasal-pasal persangkaan. Oke. Secara substansi apakah kemudian JPU ini akan tetap bersikukuh untuk meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan 12 tahun tuntutan penjara? Nah, memang dalam SOP ya, sistem peradilan pidana kita, bahwa jaksa kan sudah menyatakan surat tuntutannya atau requisitor. Nah, maka jaksa harus kekeh terhadap apa yang sudah dituntut. Nah, sekarang kan putusan majelis berbeda, maka kami akan mengembalikan ke 12 tahun itu. Itu 12 tahun penjara, kemudian juga ada denda 1 miliar ya Pak ya, dan juga ganti rugi 210 miliar. Saya ingin dalam tanda kutip preteli Pak, karena angka 12 tahun penjara, kemudian juga denda 1 miliar, termasuk juga 210 miliar, ini juga banyak yang mempertanyakan Pak. Angka ini berasal dari mana? Karena kalau kita lihat dari total kerugiannya, kalau kita kutip pernyataan Pak Mahfud mungkin, tidak sampai 0,07% Pak dari kerugian negara. Kalau kita lihat konstruksikan perkara ini, ya dari sisi kerugian keuangan negaranya, ada 29 triliun terkait dengan kerugian keuangan negara. Ada 271 triliun terkait dengan kerugian kerusakan lingkungan. Udah, itu dulu supaya paham ya. Nah, terkait dengan 29 triliun, inilah yang diminta pertanggungjawaban kepada person. Ya kan, ada Suparta dan seterusnya itu, yang sekarang itu ada 22 ya yang sudah diajukan individu perorangan. Nah, kemudian ada 271 triliun. Ini akibat dari kerusakan lingkungan. Lalu siapa yang akan diminta pertanggungjawaban soal ini? Itu pertanyaan kita semua. Ya, makanya kemarin ya Bapak Jaksa Agung sudah mengumumkan bahwa ada korporasi yang harus dinyatakan sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan ini. Jadi artinya masyarakat juga harus bisa memilah. Nah, ya kan? Nah, kemudian jaksa penuntut umum katakanlah menyatakan 12 tahun dengan uang pengganti 210 miliar terhadap HM, itu sesungguhnya berdasarkan proses persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang bisa diverifikasi di pengadilan. Nah itu. Tetapi bukan berarti lalu HM saja kan. Ada 22 orang lainnya. Kemudian ada korporasi yang akan dimintai pertanggungjawaban soal itu. Korporasi. Karena kan kita tahu publik mengkaitkan ya Harvey Muiz dengan total kerugian 300 triliun. Memang dari perkara ini kan totalnya itu kan 300 triliun. Tapi kan harus bisa dipilah. Seberapa besar pertanggungjawaban setiap individu, lalu sisanya kemana? Nah itu yang harus dicari kan. Untuk yang 271 triliun ini sudahkah masuk dalam proses persidangan atau akan ada tahapan selanjutnya Pak? Nah kemarin baru ditetapkan tersangkanya. Nah satu hal yang sangat menggembirakan bahwa dalam putusan pengadilan sebelumnya ternyata kerugian lingkungan, kerugian kerusakan lingkungan itu sudah merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Nah itu belum pernah terjadi. Dan jaksa selalu berusaha supaya itu bagian dari kerugian keuangan negara, baru ini yang terjadi. Makanya ini menjadi pintu masuk yang sangat baik. Mudah-mudahan ke depan hakim bisa juga merespon ini, bahwa kerusakan lingkungan 271 itu ternyata itu sudah bagian dari kerugian keuangan negara. Bahwa itu dibebankan kepada korporasi, tentu ya sesuai dengan hasil audit. Nah, maka korporasi juga harus dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Yang ramai di perbincangan publik Pak, tidak hanya soal nominalnya tetapi juga masa kurungan 12 tahun penjara. Karena ada yang mengkaitkan juga bahwa ada tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan Harvey Muiz, tetapi hukumannya lebih tinggi, lebih dari 12 tahun. Tanggapan Kejaksaan Agung? Setiap perkara itu ada karakteristiknya dan tidak bisa apple to apple. Itu dia ya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa ada proses persidangan yang di situ semua secara terbuka itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, dalam konteks Harvey Muiz saya kira bahwa jaksa sudah begitu matang ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dengan
nilai kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya dengan perannya, hal-hal yang memberatkan, meringankan, sehingga berketetapan bahwa saya kira 12 tahun itu dari ancaman maksimal untuk penjara ya 20 tahun, saya kira itu sudah sangat. Meskipun Pak Prabowo juga bilang kalau bisa koruptor 50 tahun saja. Ya, artinya kalau pernyataan Bapak Presiden itu juga harus kita sikapi dengan baik ya, karena saya kira beliau memberikan trigger kan, dan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Dan oleh karena itulah kami sangat begitu responsif terhadap itu. Ya. Selain tindak pidana korupsi Pak, tetapi juga Harvey Muiz ini kan didakwa dengan pasal TPPU Pak. Mungkin bisa dijelaskan modus yang kemudian dilakukan oleh terdakwa ini apa Pak? Nah, jadi dapat saya sampaikan bahwa secara umum ya, modus yang ditemukan dalam berbagai kejahatan khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang, ada yang disebut dengan placement, jadi dia menempatkan, ya kan? Ada yang disebut dengan layering, dia mengaburkan lah, ya, mengaburkan. Kemudian ada integration, mengintegrasikan. Nah, bagaimana konteks HM, ya, bahwa hasil kejahatan, ya, katakanlah dulu kan didakwa 400 sekian miliar, ya, 420 miliar. Nah, hasil kejahatan itu misalnya dengan membeli kendaraan, membeli rumah. Nah, ini kan dimaksudkan untuk apa? Untuk menyamarkan dari hasil kejahatan itu. Bahkan kalau kita lihat dalam fakta persidangan, itu ada yang melalui asisten rumah tangga, misalnya aliran-aliran itulah yang akhirnya itu menjadi satu modus, ya, bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang. Ada yang menarik juga Pak, bahwa dalam persidangan Harvey Muiz dan juga Helena Lim ada sikap hakim yang dapat dikatakan berbeda. Karena hakim di Helena Lim bahkan meminta jaksa penuntut umum untuk kemudian mengembalikan sebagian barang bukti yang kemudian sudah disita. Setiap hakim kan punya pendirian, pemahaman, subjektivitas masing-masing. Oleh karenanya kami akan kekeh ya terkait itu supaya ini betul-betul semua dirampas untuk negara. Pak, ini saya ingin tanyakan juga karena di media sosial itu ada katakanlah peringkat Pak. Dan Harvey Muiz ini dengan total kerugian 300 triliun menempati posisi pertama tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara paling besar, Pak. Selain itu ada kasus lain mungkin Pak yang jauh lebih besar atau memang itu yang paling besar? Kalau dalam konteks Harvey Muiz, dia kan yang bisa dibuktikan kan hanya 210 miliar. Betul. Ya kan? Justru dalam perkara lain ada yang sampai triliun, misalnya Duta Palma dan seterusnya, ya kan? Nah, hanya saja bahwa kita tahu Harvey Muiz ini kan katakanlah public figure yang selama ini mendapat sorotan, ya. Itu juga harus dipertimbangkan bahwa masyarakat sangat begitu menaruh perhatian terhadap perkara ini khususnya yang bersangkutan. Terakhir mungkin Pak Arli, bahwa artinya dengan banding yang tetap akan memperteguh tuntutan jaksa penuntut umum, Kejaksaan Agung berharap bahwa hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut ya Pak ya? Ya, sangat berharap karena ini soal penegakan hukum, karena supaya tercapai tujuan penegakan hukum, berkepastian, berkeadilan, dan tentu yang paling penting berkemanfaatan. Artinya kita kan komit ini sekarang, apalagi dengan asta cita Bapak Presiden ya, bahwa dalam poin ke-7 itu bagaimana upaya-upaya pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sebagai bagian dari leading sektor di DES pencegahan itu, kami sangat berkomitmen. Nah, oleh karenanya perlu ada sinergitas, perlu ada kolaborasi, kebersamaan dari semua aparat penegak hukum untuk bersama-sama melihat ini menjadi satu misi bersama. Kapus Penkum Kejagung Bapak Harli Siregar, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih.